lah harga sawit Rp800 1 kilo. Merah gini, yang macam ini udah siap dipanen, warna merah. Kalau warna apa nih, ungu, belum bisa, masih muda. Kalau kita panen pun tak laku. Jadi yang diambil yang udah tua. Jadi ini mungkin dia punya apa ya, makan buah sawit. Macam mana dia punya rasa? Apakah boleh dimakan langsung macam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini ya saya masih di Bengkalis, belum balik. Saya nak jalan-jalan di kebun sawit. Mungkin ada yang belum tahu pokok sawit itu macam mana. Ya macam ini lah pokok sawit. Saya pun baru tahu tuh pokok sawit, kelapa sawit itu baru tahu di Bengkalis. Soalnya saya dari kecil tak pernah tengok buah sawit, tak pernah tengok pokok sawit, tak tahu sawit itu macam mana. Saya pernah dengar nama aja sawit. Tapi tak tahu dia punya pokok, dia punya buah macam mana. Saya tahu itu pas saya di sinilah. Ternyata buahnya itu kecil nonet. Habis itu dia punya tandan besar. Jadi harga minyak kan mahal. Ternyata harga sawit itu tidak semahal harga minyak. Sebab minyak itu dibuat dari sawit. Bahan baku utamanya adalah sawit, minyak sawit kan. Tapi petani sawit tidak mendapatkan apa ya, dengan harga yang tinggi gitu. Paling tinggi itu harga 3.000, itu hanya berapa hari aja. Mungkin 5 purnama, 6 purnama baru dapat harga sawit 3.000. Setelah itu, itu pun di harga minyak goreng kemarin menjejak ya sangat tinggi lah, mungkin 50.000 ya per liter ya, atau macam mana lupa saya, pokok kisaran itu. Nah sekarang hari ini harga sawit Rp800, bayangkan harga Rp800 1 kilo. Kira-kira cukup tak? Ya wallahu alam, syukuri aja, namanya rezeki kecil besar tetap kita syukuri. Tapi bukan masalah kita bersyukur atau tidak, tapi masalah kadang tidak seimbang juga kan dengan harga minyak goreng dengan harga sawit Rp800 per kilo gitu. Ya namanya harga pasaran kan, turun naik. Tapi macam gitu aja. Jadi di sini saya bukan hendak membahas dia punya harga, tapi saya hendak tunjukkan pokok sawit dan buah sawit itu macam mana. Soalnya mungkin ada yang belum tahu macam mana dia punya buah, dia macam mana dia punya pokok gitu kan. Oke, jadi macam itu aja. Saya nak putar kamera, saya nak tunjukkan sama kawan-kawan yang sudah tahu pokok sawit, buah sawit, ya cukup tahu aja lah gitu kan. Bagi yang belum tahu, yuk sama-sama kita tengok pokok sawit. Saya juga baru tahu, baru tengok lah. Jadi macam gitu aja, saya putar kamera, kita tengok buah dan pokok sawit. Oke, inilah kebun sawit. Kebun sawit, nih pokok sawit nih. Harga sawit murah sekarang. Saya bawa keliling-keliling lah, keliling di kebun sawit. Ini bukan kebun sawit saya. Cuman mungkin ada yang belum pernah tengok sawit kan. Saya tunjukkan lah macam mana pokok sawit. Tuh, sawit tuh dia bersusun macam ini nih. Tuh. Cantik kan? Kalau di Batam udah dibikin tempat pariwisata nih. Pokok sawit tuh, semuanya sawit. Sepanjang mata memandang, semuanya sawit. Wow. Oke, saya nak tunjukkan, mungkin ada yang belum tahu. Ini saya bukan ndak sok tahu sih. Mungkin ada yang tak pernah tengok pokok sawit kan. Bahan pokok, bahan baku bikin minyak goreng. Sebab saya juga baru tahu ada pokok sawit. Bukan baru tahu, baru lihat, baru jumpa. Yang saya tahu pokok kelapa itu pokok kelapa biasa aja, kelapa muda, kelapa tua kan. Kalau ini kelapa sawit dia bilang. Orang sebut kelapa sawit, sama-sama kelapa, cuman beda. Ini ada sawitnya. Kalau kelapa yang biasa tuh dia kelapa. Cuman ini buahnya tinggi pula. Tak bisa saya tunjukkan buah pokok yang tinggi, tak bisa ditengok dia punya buah.
Saya akan cari dekat sini, cari pokok yang rendah. Anda tunjukkan buah sawit. Oke, itu ada yang rendah. Oke, ini ada yang jatuh-jatuh nih. Oke, inilah bahan bikin minyak goreng. Tuh. Buahnya macam gini. Jadi buah dalamnya ini betul-betul mirip buah kelapa. Ini bekas monyet nih yang makan. Ini makanya jatuh. Tuh. Monyet yang makan. Pengelolaannya itu dijual di PT lah tuh. Sawit. Oke, saya tunjukkan yang pokok dia rendah lah. Pokok rendah. Macam mana ya. Macam gini lah. Mana dia? Saya tidak tunjukkan nih. Sini pokok dia agak rendah, cuman buah tak ada. Oh, tuh depan sana tuh. Ada buah. Tuh. Mungkin ada yang bertanya harga sawit sekarang berapa? Yang saya tahu untuk hari ini harga sawit Rp800. Dulu sempat di harga 3.000 di saat minyak goreng mahal. Itu hanya berapa hari aja. Sekitar 1 bulan. Habis itu harga sawit turun lagi. Dari harga 3.000 turun ke 1.800. Habis itu turun 1.500. Terakhir hari ini Rp800. Bayangkanlah. Macam mana lah harga sawit Rp800 1 kilo. Sementara minyak goreng di pasaran mahal. Jadi seluas ini kita dapat berapa kilo lah kira-kira. Paling banyak 500 kilo atau 1 ton lah. Kalikanlah 800.000. 800.000 mak sedap betul 800.000. Rp800. Oke, inilah buah sawit nih. Kalau yang macam ini belum bisa diambil sebab dia masih muda. Dia buahnya agak-agak kuning-kuning sedikit. Kalau ini kisaran 1 tongkol, satu biji, apa nih namanya nih? 1 dahan ya. Satu inilah pokoknya itu kisaran ya paling 10 kilo lah. 10 kilo, 8 kilo, tergantung, tidak semua sama. Soalnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebih kecil lagi. Itulah orang bilang kan. Banyak orang cakap satu tandan tidak semuanya bagus. Nah, pepatah mengatakan satu kandungan adik-beradik itu tidak semuanya molek. Kadang ada yang tak molek, ada yang molek gitu orang pepatah orang cakap. Jadi seperti ini juga. Satu tandan tidak semuanya bagus. Ada yang kecil, ada yang besar. Satu pokok maksudnya. Begitulah. Oke, balik ke harga sawit. Harga sawit Rp800. Jadi Rp800 dengan harga minyak goreng yang selangit itu kemarin. Tak tahulah sekarang harga minyak goreng mahal atau murah. Soalnya saya tak tahu. Belum belanja lagi, belum balik. Apa tak menjerit petani sawit? Kira-kira lah. Jadi daerah Bengkalis ini memang penghasilan sawit bukan penghasilan terbesar sih. Bisa dibilang rata-rata lah. Banyak orang itu punya kebun sawit. Punya ladang karet nih macam gini. Tapi kebanyakan nih kayak gini. Tapi kebanyakan orang kalau punya kebun sawit, kalau punya kebun getah, dia akan tebang pokok getah, dia tanam sawit. Sebab pengerjaan sawit lebih mudah katanya. Kalau getah hari hujan tak bisa dipotong. Kalau sawit ndak hujan, ndak panas, dia boleh panen seminggu sekali. Ini pokok getah. Nih, banyak yang meninggalkan pokok getah beralih ke sawit. Tapi ada yang sebagian dia punya pokok getah ini ditebang, diganti dengan sawit. Ada juga sebagian mempertahankan pokok getah dan memilih pokok getah lah. Yaitu tergantung prinsip masing-masing lah. Setiap orang punya pemikiran beda-beda. Ini pokok getah, ini sawit. Ada yang tebang, ada yang punya kebun pokok getah, ada yang tebang ganti sawit. Ada yang mempertahankan pokok getah, ada yang tidak gitu. Kalau pokok getah hari hujan dia tak bisa potong, tak bisa ambil dia punya susu.
dia punya susu cuman bisa diambil pagi. Kalau udah siang dia punya susu udah berkurang. Nah, itu kalau pokok getah. Tapi harganya itu kisaran, kalau dulu yang saya tahu, kalau sekarang saya tak tahu. Kalau dulu yang saya tahu sekitar 7.000 1 per kilonya, 7.000. Ada sempat sampai 15.000 kemarin, 15.000 di tahun 2015. Sekarang kisaran 7 atau 8.000 atau 5.000 lah 1 kilo pokok getah. Oke, kalau untuk sawit 1 kilonya paling mahal nggak dapatkan harga 3.000 tuh, tunggu berapa purnama lah gitu, paling tinggi. Paling kita menunggu 4-5 purnama lah baru bisa jumpa harga sawit 3.000. Untuk sekarang harganya 800 rupiah per kilo. Sekali panen tergantung luas sawit lah. Ada yang dapat 1 ton, ada yang dapat 500 kilo per minggu, 1 minggu. Jadi sawit ini seminggu sekali panen. Jadi antara dua ini beda-beda orang sih cara pemikiran. Ada yang suka sawit, ada yang suka karet. Oke, jadi macam gitu aja. Pilih sawit atau pilih karet gitu. Oke, saya akan keliling lagi. Saya tinggalkan pokok karet dan sawit. Saya akan keliling lagi ke dalam sawit. Nah, ini pokok kelapa. Kalau itu pokok kelapa sawit. Buah kelapa, ini buah kelapa Nio. Mungkin ada tempat-tempat lain nama pokok ini pokok apa. Tapi ini kalau di sini pokok Nio namanya, Nio. Kalau Melayu biasa sebut Nio. Kalau bahasa Indonesianya kelapa. Kelapa muda, kelapa tua. Dan itu kelapa sawit. Sama-sama kelapa, cuman hanya beda. Kalau itu tambah sawit. Jadi ini kelapa, itu kelapa sawit. Sama-sama kelapa, tapi beda buah. Dan beda juga dia punya untuk diperuntukkan gitu. Kalau kelapa sawit, kalau yang mudanya tak bisa dimakan. Nih buah sawit. Nah, kalau yang udah masak dia macam ini nih, merah. Merah gini. Yang macam ini udah siap dipanen, warna merah. Kalau warna apa nih, ungu, belum bisa, masih muda. Kalau kita panen pun tak laku. Jadi yang diambil yang udah tua. Jadi ini mungkin dia punya apa ya? Dia punya minyaknya udah siap untuk diproduksi mungkin. Oke, kita tengok buah sawit ini. Ini dia punya buah udah tua. Ini buah sawit, saya coba makan buah sawit. Macam mana dia punya rasa? Apakah boleh dimakan langsung macam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sedap, macam lemak-lemak, macam kita makan kelapa muda. Dia punya sabut nih. Cuman dia berserat gini. Berserat banyak sabut-sabut gitu. Rasanya macam buah kelapa muda. Dia punya lemak. Buah sawit boleh makan tak ya? Mabuk pula apa nanti? Boleh makan tak buah ni? Tengoklah, kalau video ni tayang berarti saya selamat. Kalau tak tayang berarti saya sakit perut. Boleh makan tak ya? Saya tanya dulu. Buah sawit ini boleh makan tak? Soalnya ini saya tak tahu yang dibuatkan minyak sawit itu apakah isi dalamnya atau sabut luarnya. Ini buah sawit yang tadi saya bawa. Kita coba belah lah ya, kita tengok isi dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Susah. Oh mak, keras juga ya. Dia punya kulit.
Macam ada tempurung apalah. Keras wak. Batu-batu makan sawit nih. Puas. Jatuh pula dalam parit. Udah lah, tak dapat lah awak. Nggak tengok buah sawit macam mana. Jatuh dalam parit. Saya coba cari yang sawit yang lain. Berhubung sawit yang saya ambil tadi sebiji itu tercampak dalam parit, paksalah saya balik lagi ke sini. Saya nak ambil lagi buah satu yang saya nak tengok, penasaran dalamnya itu macam mana. Oke. Oke, kita belah kat sini aja, senang sedikit. Oke, setelah susah saya nak belah tadi tuh, bersepai-sepai tuh, serak-serak. Nyata ini dia punya isi pecis macam isi kelapa. Mana nih, tak nampak pula. Tuh, dia punya isi pecis macam isi kelapa. Tuh, mirip kali macam kelapa. Tuh, mirip kali kayak kelapa. Cuman ini keras. Dia ada tempurung lagi. Ada tempurung. Keras tuh, sekeras-kerasnya. Oh, kelapa kan lembut. Oke, jadi macam gitu aja lah. Ini buah sawit. Sampai jumpa kita di kebun sawit. Saya hanya nak tunjukkan aja. Kalau kebun sawit tuh macam gini. Oke, dalam 1 hektar kita boleh tanam berapa sawit? Kalau yang saya dengar-dengar lah 1 hektar tuh dapatlah kisaran 300 pokok. Kalau tak salah lah 300 pokok. Ini mungkin ini kisaran 101 hektar nih. 1 hektar 300 pokok. Kita hitung lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, deretan ini dari sini sampai ke sini 10. Satu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kurang lebih 10 juga. 10 kali 10. Berapa tuh? 100 ya. Nah, segitulah luas dapatnya sawit. Sebab sawit dia tak bisa tanam rapat-rapat, tak sama macam karet. Karet 1 hektar, penat awak nak motong. Kalau sawit tak bisa. Dia harus jarak, soalnya antara dahan dengan dahan yang satu harus jauh. Kalau dekat-dekat nanti sawitnya tak berkembang macam gitu, kesot. Tuh, tak berkembang. Inilah namanya sawit. Dia punya apa namanya? Dia punya dahan tak boleh dibakar. Jadi ditimbun aja macam gini. Nanti lama-lama dia hancur sendiri jadi pupuk alami. Tuh macam gini. Tak boleh dibakar. Di sini tak boleh bakar. Kalau bakar ditangkap. Sebab di pembakaran hutan kan udah ada undang-undangnya. Oke, jadi macam gitu aja lah. Saya hendak tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.